Selamat datang kembali di channel Andika Sarasono. Buat yang belum kenal atau pertama kali masuk ke channel ini, nama gue Andika dan biasanya ngebahas berita tentang Jepang dan lagi nggak bisa ke Jepang sekarang, jadi mungkin tahun depan kita bikin vlog Jepang lagi ya. Kalau ngomongin Jepang, beberapa hari terakhir ada yang lagi viral banget, terutama berkaitan dengan Halloween. Jadi Halloween itu kan tanggal 31 Oktober, hari Minggu kemarin. Kali ini kabarnya sangat-sangat tidak enak, jadi bisa dibilang Halloween berdarah, terutama di ibu kota yaitu di Tokyo. Kalau kalian ngikutin berita yang lagi ada di Jepang ya, rame juga kemarin di TikTok, di beberapa sosial media kayak di Twitter, di Instagram juga. Itu ada penyerangan dari seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Hattori. Jadi dia itu berkostum salah satu penjahat yang ada di film Batman, itu Joker. Dan Jokernya ini Joker yang terakhir yang ada di film Joker yang diperankan oleh Joaquin Phoenix ya, yang benar-benar Joker gitu. Dan parahnya ini banyak sekali korban luka, sekitar 17 orang. Dan lebih gilanya lagi dia membakar gerbong. Jadi ceritanya kejadian ini ada di dekat Kokuryo Station, Kokuryo Eki, itu ada di Keio Line, dari Shinjuku sampai ke ujungnya itu Hachioji, kalau tidak salah ada sekitar 34 line di situ. Dan gue ketika pertama kali ngelihat berita ini itu di minggu malam banget ya, karena beberapa teman yang masih tinggal di sana itu kan mereka ada sosial media dan gue masih follow mereka, jadi gue ngelihat update story-nya, lalu juga ngikutin berita-berita, ada yang dari berita di Jepang, berita internasional, bahkan sudah masuk ke berita-berita lokal di Indonesia. Jadi gue lihat, gue juga ngebaca beberapa beritanya, dan ini ternyata ada motifnya gitu. Motifnya ini lebih aneh lagi, lebih gila lagi, yaitu dia itu pengen, si Hattori ini pengen kena atau pengen dapat hukuman mati. Alasannya karena dia itu lagi ada masalah, dia stres di pekerjaannya dan juga di pertemanannya, mungkin di relationship sama siapa gitu, atau mungkin inner circle dia ngerasa depresi, ngerasa stres. Dan salahnya adalah dia melibatkan orang lain. Yang gue tidak membenarkan budaya bunuh diri, tapi memang di Jepang kalau kalian tahu itu banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Karena tadi alasannya stres di kehidupannya, biasanya karena pekerjaan, karena terlalu capek segala macam. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita melibatkan orang lain. Dan di sini di tempat umum yang rame banget, yang notabene Halloween itu kan tempat orang kumpul luar biasa. Jadi kalau gue sedikit cerita tentang Halloween ini mungkin adalah salah satu atau satu-satunya budaya luar selain Christmas yang sangat diterima oleh masyarakat Jepang atau anak-anak muda di Jepang terutama ya. Dan ini banyak sekali dirayakan di kota-kota besar kayak Tokyo, Osaka, Nagoya gitu ya. Dan biasanya dirayakan itu di tempat yang memang public space, gathering point, atau yang lagi rame lah, maksudnya banyak anak-anak mudanya. Kalau di Tokyo di Shibuya gitu ya, di Shinjuku, di Osaka ada di Dotonbori atau di Namba, kalau di Nagoya mungkin di Sakai, itu daerah anak mudanya gitulah. Sekarang itu sebenarnya masih pandemi kan, tapi ketika gue dikirimin sama teman yang kebetulan lagi di Tokyo gitu ya, gue ngelihat kondisinya ya udah nggak ada jaga jarak ya, kayak udah nggak ada corona aja gitu, nggak ada pandemi, udah nggak ada yang pakai masker karena mereka pakai kostum ya kan. Dan ya kayak biasa aja, kayak pada tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi. Alasan mungkin Halloween diterima oleh orang-orang Jepang karena ini bersifatnya kan kostum ya. Dan sedangkan di Jepang sendiri juga ada budaya kostum kayak cosplay gitu kan, mereka menirukan karakter yang ada di game, yang ada di anime, di manga, di film misalnya. Apalagi kemarin lagi viral Squid Game, banyak banget yang cosplay atau pakai kostum Squid Game itu. Dan si Hattori ini dia terinspirasi dari Joker tadi gitu. Filmnya bagus, gue nonton, tapi mungkin dia terlalu mendalami peran. Kayak memang ada scene Joker itu kan dia ngebunuh 3 pegawai Wall Street ya di subway. Ada juga ketika dia setelah di scene terakhir tuh sebelum ending kan dia ngebunuh si Franklin Murray atau si host, si MC-nya itu, dia keluar ngelihat kota udah chaos banget, Gotham City udah chaos banget, ngebakar sana sini. Mungkin dia terinspirasi dari situ, tapi tetap disalahin. Dan apa ya, gue ngelihatnya kayak dari beberapa video yang gue lihat, dia tuh ngerokok dalam kereta gitu ya, dan dia bawa pisau jelas. Kenapa bisa sampai lolos orang bawa pisau ke dalam subway?
Kalau kalian bandingin sama Indonesia, sama MRT gitu ya, kalau KRL pun kayaknya nggak ada pemeriksaan. Kalau MRT kan di kita itu masih agak-agak eksklusif ya kesannya. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta, kalau masuk MRT, kenapa sih harus ngelewatin metal scan gitu kan? Harus periksa atau buka tas bawaannya, walaupun mungkin hanya formalitas aja. Kalau di Jepang, naik kereta itu udah kayak sehari-hari. Jadi kayak part of life. Kita hampir tidak mungkin tidak naik kereta karena ya memang transportasi kemana-mana ya paling enak, paling cepat, paling efisien itu naik kereta gitu. Jadi udah nggak mungkin petugasnya nggak buka satu-satu karena ya orangnya udah banyak banget gitu. Jadi itu lost di situ. Dan ada beberapa lagi yang gue baca ceritanya, saksinya itu ngelihat mungkin itu karena lagi perayaan Halloween, jadi dia nggak ngeh bahwa ya pakai Joker, jadi nggak aneh lah kalau mungkin di hari-hari lain ngelihatnya aneh gitu ya. Tapi karena dia pakai Joker di hari Halloween, pakai kostum Joker gitu, jadi ngerasanya ya biasa aja karena banyak yang ngerayain kayak gitu. Lalu juga ini kejadiannya kan di Keio Line dekat Kokuryo Station, itu salah satu stasiun kesekian dari Shinjuku. Dan katanya yang gue denger juga beritanya adalah sebenarnya dia mau melakukan aksi ini itu di Shibuya, bukan di kereta, di tempat keramaian gitu. Tapi ternyata karena di sana itu ada banyak polisi ya, meskipun udah nggak bisa ngontrol protokol kesehatan, tapi tetap harus ada security di situ kan, harus ada yang ngejagain. Polisinya itu banyak di situ. Jadi katanya sih tidak mungkin untuk melakukan aksi di situ. Jadi dia pilih kereta. Mungkin nggak tahu kenapa dia pilih kereta, dan dia pilih kereta yang ekspres. Jadi kalau di Jepang itu ada beberapa jenis kereta. Kalau kalian naik suatu line gitu, suatu metro, ada rapid, biasanya ada lokal, ada semi express, ada yang express ya. Jadi macam-macam. Yang membedakan adalah jarak tempuh dan juga berapa stasiun yang berhenti di situ. Jadi misalnya satu Keio Line itu ada 34 stasiun. Kalau lokal itu berhenti di semua stasiun. Kalau express mungkin hanya berhenti di stasiun-stasiun besar aja. Nah, si Hattori ini, dia itu naik kereta express sejauh yang gue baca. Kenapa? Karena jarak antar stasiun itu agak jauh. Jadi bisa 5 menit, 4-5 menit gitu ya. Jadi dia nggak berhenti setiap stasiun. Itu mungkin buat supaya orang nggak bisa keluar dengan gampang ketika melakukan aksinya itu. Gila banget kan ya? Gila banget ya. Jadi ketika gue ngelihat videonya juga, itu bahkan banyak orang yang memaksa keluar melalui jendela. Gue kurang tahu kenapa tidak dibuka pintunya. Apakah seharusnya itu tidak berhenti di situ keretanya, jadi berhenti di stasiun tapi tidak berhenti di stasiun itu harusnya karena pakai ekspres gitu ya, sampai mereka itu keluar dari jendela. Dan beberapa teman yang gue tanya di sana, ada yang takut pastinya karena rata-rata mereka sudah berkeluarga gitu ya, punya anak juga gitu kan. Dan itu jalur Keio itu jalur yang sangat ramai gitu, dipakai orang buat kerja, buat rekreasi, buat jalan-jalan, buat ke suatu tempat gitu. Itu jalur yang ya stasiun-stasiun sibuk, dan ada kejadian kayak gini pasti ada trauma nggak sih? Pasti ada ketakutan nggak sih? Waduh, jangan-jangan ada kayak gini. Karena sebelum Halloween ini pun ada kejadian, temen gue cerita di Setagaya kalau tidak salah, itu mirip, tapi nggak dengan kostum yang gimana-gimana ya, dengan biasa aja, tapi ada penusukan juga di situ. Untungnya kemarin tuh tidak ada korban jiwa. Yang luka jelas pasti ada, luka parah gitu pasti ada. Ini yang gue nggak ngerti, orangnya ngapain gitu ya. Kalau dia mau bunuh diri ya dosanya buat dia sendiri. Kalau kita ngomongin dosa gitu ya. Kalau dia ngelibatin orang lain ya dosanya double. Itu kan dia merencanakan kan ya. Dia pakai kostum, menunggu tanggal 31 Oktober ada Halloween, dia ke keramaian, dia bawa pisau, itu kan sama aja pembunuhan berencana. Itu lebih gila lagi, dan katanya memang dia sudah divonis akan dijatuhi hukuman mati. Ya tujuan dia tercapai, karena itu cita-cita dia, katanya dari bulan Juni dia sudah pengen seperti itu. Tapi ini apa ya, gila sih, gue baca beritanya sampai segininya banget gitu. Bahkan kayaknya di negara-negara lain yang ngerayain Halloween juga nggak gini-gini amat gitu. Jadi pokoknya buat kalian dimanapun selalu waspada, jaga diri sendiri dulu, baru teman yang bareng sama kita, terutama teman-teman yang tinggal di Jepang gitu ya.
karena gue masih punya banyak sekali teman Indonesia yang tinggal di Jepang. Orang Jepang yang tinggal di Tokyo juga banyak, maksudnya teman Indonesia yang tinggal di Tokyo itu banyak juga. Jadi gue langsung beberapa chat ke mereka, lu di mana waktu kejadian gini-gini, beritanya rame nggak, viral nggak? Iya, katanya hampir seluruh channel berita itu ngeberitain itu ketika itu, dan besoknya jadi headline berita di sana, dan memang langsung viral karena pemerintah Jepangnya aja nganggap ini kejadian brutal gitu ya, peristiwa yang brutal, brutal. Tapi memang sejauh yang gue baca nggak pernah ada kata-kata teroris, jadi tidak melabeli aksi ini tuh aksi teroris gitu. Tapi ya kejadian yang brutal, kejadian yang sangat disayangkan, dan pastinya karena gue ngelihat videonya tuh banyak banget orang yang ketakutan lari-lari gitu kan. Kebayang sih di dalam kereta, gue kebayang lagi naik kereta Manggarai gitu ya, atau enggak dari sini lah, tempat gue itu Cisauk kan, saya lagi nggak ada corona gitu ya, gue turun di Tanah Abang lagi gitu tiba-tiba rame kan, pasti KRL juga sama gitu, tiba-tiba ada orang lari-lari, ada asap pula, pasti panik banget gitu. Terus ada, ya gue liat udah ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu kan. Wah gila sih. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi dan kita melindungi diri kita masing-masing ya. Itu aja cerita dari Jepang sana. Gue hanya update sedikit aja dan sesuai pandangan gue yang gue baca berita dan gue dapat cerita dari teman-teman langsung yang tinggal di sana. Pasti ada teman-teman juga yang jadi waspada lah, seperti itu. Jadi jaga diri kalian, jaga diri masing-masing dulu sebelum kita menjaga orang lain. Jadi yang pastikan kita aman dan orang-orang sekitar kita juga aman. Terima kasih sudah nonton videonya. Silakan komen di bawah komentar kalian apa tentang aksi Joker kampret ini ya. Ya dia akan dihukum mati juga sih. Silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.